Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lama tekan ya? Apa udah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak rapat di DPR rasanya. Keren banget ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Ibu Ketua Dharma Wanita PPS, juga semua yang hadir ya. Hanyalah rezeki Allah, karena ketika masuk jadwal ibu-ibu ada 2 yang SMS lagi Bu, pas di hari yang sama. Tapi memang saya harus mengutamakan yang pertama kali ya. Jadi saya rasa pertemuan ini rezeki banget dari Allah, Allah yang mentakdirkan. Termasuk pilihan baju saya warna hijau. Saya kaget tadi ya. Jadi saya sejak bulan ini bulan sibuk luar biasa, karena dari nemeni Oki Stella Dewi, lanjut Teh Nini, lanjut tablik akbar di beberapa tempat, karena biasanya bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Isra Mi'raj itu adalah hari-hari syiar ya. Sebab saya juga seorang aktivis kepalestinaan sudah 15 tahun ya. Dan saya rasa untuk syiar Masjidil Aqsa kali ini berbeda ya. Maksudnya kemenangan Islam sudah di depan mata gitu ya. Tapi juga masih perlu banyak pengorbanan dari kita semua, terutama doa-doa kita, dan termasuk diantaranya adalah bahagianya kita ikut dalam majlis taklim ya. Itu diantara cara-cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Ramadan ini sangat jauh berbeda ya Bu ya. Pertama, Masya Allah, saya mungkin membuka sedikit dari sisi keindonesiaan kita gitu ya. Ibu perlu sadar, Indonesia ini mungkin di tahun 2024, ada yang mengatakan juga 2030 paling kerasa akan terjadi yang namanya bonus demografi ya. Bonus demografi itu di mana kalau 10 orang di rumah gitu ya, yang tua hanya 2 ya. Kayak saya, anak saya 8 ya. Saya punya cucu hampir 2 insya Allah. Anak pertama saya masih kuliah, sudah menikah sambil kuliah ya. Dan saya itu Bu, di mana bumi dipijak situ melahirkan ya. Target suami saya sebenarnya 12, tapi baru 10 karena ada 2 kali keguguran, yang hidup 8 ya. Alhamdulillah, 2 lahir di Afrika waktu saya ngambil S2, 4 lahir di Indonesia, kemudian 2 lagi baru aja lahir di Turki 5 tahun yang lalu waktu menemani suami saya ngambil S3 ya. Jadi anaknya dapet, S3-nya juga dapet ya. Gitu. Alhamdulillah ya Bu, semua pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tadi saya sampaikan bahwasannya ini hanya terjadi 1 kali dalam sebuah sejarah, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita ibu-ibunya nggak sadar potensi ini, ya, itu berbahaya. Kenapa? Karena ya itu hanya terjadi yang kalau Amerika sudah melewati bonus demografi, yang paling ditunggu-tunggu dan terbesar dan itu kaum muslimin itu Indonesia. Ya, kayak saya di rumah saya ngerasain orang tua cuma saya berdua. Kalau di Jepang Bu, teman saya cerita yang tinggal di Jepang, itu yang namanya dokter SPOG udah tinggal dikit, udah nggak ada TK-TK ya. Bahkan dia pernah foto ini satu kampung udah nggak ada penduduknya ya Bu. Kebanyakan orang merawat anjing ya. Sampai di Jepang itu siapa yang mau melahirkan, yang menikah, mau hamil, dikasih duit banyak-banyak, tapi nggak ada juga yang mau ya. Akhirnya luar biasa, ini cara Allah. Di akhir zaman itu akan terjadi yang namanya kemenangan kaum muslimin.
Karena akhirnya yang berada di Jerman, di Rusia itu, apalagi hari ini seperti teman cerita di Jerman, sudah banyak orang Turki yang hijrah ke sana, ditambah juga di Belanda, ditambah sejak peristiwa 7 Oktober itu per hari yang biasanya 10 orang masuk Islam 300. Ya. Dan Masya Allah itulah fakta sejarah bahwa dulu kaum muslimin memang Mekah dan Madinah itu adalah tempat lahirnya Islam. Tapi pergerakan kemenangan akhir zaman atau pusat daripada perjuangan kaum muslimin itu menuju apa? Negeri Syam dan Eropa. Dan kita jangan pernah lupa, tugas kita, amanah kita sebagai seorang ibu atau keluarga muslim itu ada dua, yaitu yang belum ditampakkan oleh Allah dan semua yakin kita akan menuju ke sana. Yaitu apa? Akan terjadi khilafah, kepemimpinan atas manhaj nubuwah. Jadi kepemimpinan seperti di masa Rasulullah dan juga para sahabat. Yang kedua, di antara hadiahnya adalah apa? Terbebasnya kota Roma, yaitu yang hari ini Vatikan. Ya. Dan itu sudah mulai terlihat. Di Rusia aja, kalau ada 10 orang, satunya sudah muslim. Hampir 32 juta ya. Itu pertambahan muslim setiap tahunnya. Jadi luar biasa. Nah, kesadaran perlu kita hadirkan, Bu. Kenapa? Kok bisa Ustazah dihadirkan? Ya, karena mungkin kita ibu, mungkin kita nenek, ya. Mungkin kita adalah orang tua atau mungkin kita tante, kita punya keponakan yang banyak. Dan Masya Allah, doa seorang perempuan itu 3 kali lipat luar biasa yang namanya frekuensinya didengarnya oleh Allah. Ya. Karena kita 3 kali lebih tinggi derajatnya daripada kaum bapak. Maka potensi kita perlu kita maksimalkan di bulan Ramadan ini sebagai seorang wanita. Dengan doa-doa kita. Itulah di antara ayat Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, aku dekat. Tapi masalahnya, doa ibu seperti apa yang dengar? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Masalahnya adalah ibu-ibu yang taat pada Allah. Makanya banyak kaum pria merasa iri. Itu perempuan mudah banget masuk surga. Karena perempuan itu cuma 4 hal. Idza shallat mar'ah khamsaha. Kalau perempuan sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Dan dia puasa. Puasa ke apa? Puasa bulan Ramadan. Ya. Ini pondasi dasar, Bu. Untuk dapatkan 2 lagi. Kalau 2-nya agak berat sih. Tapi pondasi dasarnya ini juga yang perlu kita perjuangkan. Karena kalau sholat itu harian. Yang perlu kita berjuang. Memperbaiki waktu-waktunya. Jangan suka numpukin waktu sholat gitu ya. Karena ternyata siapa yang menggabungkan 2 waktu sholat tanpa uzur, dia masuk ke dalam satu dosa besar. Siapa-siapa di sini yang zuhurnya nanti dekat asar baru, hati-hati Bu, itu dosa besar. Ya. Atau menggampang-gampangkan. Segera Bu, kita aja kalau naik pesawat ya, sebelum pesawatnya landing bakalan 1 jam 2 jam udah duduk di situ kita, takut ketinggalan pesawat. Ini kita sholat nggak takut ketinggalan apa ketemu sama Allah gitu ya. Nah, nanti ditunda-tunda gitu, apalagi sengaja ya. Kita harus tahu berhenti bekerja itu ya di waktu-waktu sholat kita. Kerja itu ya untuk menunggu waktu sholat. Ya. Tujuannya itu. Makanya kita bekerja. Kenapa bekerja? Supaya manfaat. Buat apa? Nunggu waktu sholat. Kenapa? Dan sholat itu menunggu untuk kita mati. Sebab bekal utama kita adalah sholat. Hubungan kepada Allah. Maka kemudian yang pertama tadi, 2 hal ini Bu ya. Tapi Bu masalahnya, kalau Ramadan, itu hanya setahun sekali kesempatannya. Padahal itu adalah poin kedua sebagai dasar kita bisa menjadi wanita yang akan udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana aja pilih. Ya. Modal dasarnya 2. Yaitu apa? Idza shalat ma'a khamsa wa shamat syahraha. Ini bulan Ramadan. Baru yang kedua. Ini berat. Kalau yang 2 ini hubungan dengan Allah, ya Bu ya. Kalau 2-nya kelihatan dari apa? Hubungan dengan manusia. Yang pertama apa? Yaitu adalah wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Berat apa berat Bu? Suami soalnya punya pikiran sendiri, punya ini sendiri. Saya kemarin di pengajian tuh ada ibu-ibu, Ustazah, sampai mana batas kesabaran perempuan kalau lakinya kayak Fir'aun? Tuh Bu ya. Terus saya bilang, Bu, emang laki ibu bilang saya adalah Allah, Tuhan? Enggak sih Ustazah. Masih sholat Jumat apa enggak? Ya masih sih. Tapi memang ada sifat-sifat Fir'aun Ustazah. Tuh, nggak mau dia.
Kalau lakinya nggak dibilang ada sifat Firaunnya gitu. Saya mungkin ngebayangin ibu ini kesel banget kali ya. Mau cerai juga kali berat ya, mungkin ada anaknya, ada tanggungannya gimana. Masih ada rasa cinta kali. Tapi dia tetap, pokoknya Ustazah, suami gue labelnya Firaun dah, gitu. Nggak mau dilepas gitu. Ya udah, saya bilang nggak ada batasannya sih Bu, karena Asia itu sendiri dia nggak pernah curhat tentang suaminya gimana. Cuman dia sabar aja, fokus sama Allah, fokus kepada apa amal soleh yang bisa dilakukan. Kalau nggak ada karyanya Asia dengan suami yang kayak gitu, nggak ada lahir Musa, nggak ada lahir orang-orang solih. Karena dia bertahan, ya, seperti itu. Nah jadi mentaati suami. Yang terakhir adalah Pak, wahafizat farjaha, menjaga harga dirinya. Kalau bahasa orang banyak, jangan kijil-kijil, lanji-lanji. Kenapa Bu? Karena ternyata Bu, di Quran itu yang selingkuh bukan gadis-gadis, tapi ibu-ibu. Dan selalu ada alasan ketika orang selingkuh. Kenapa? Suami gue dingin, suamiku gak perhatian. Sama tuh waktu Asia, waktu kemudian Zulaiha manggil perempuan-perempuan kota itu, teman-temannya. Sampai mereka waqatta'na aydiyahunna, mereka potong tangannya tanpa sadar ngelihat Yusuf. Mereka bilang apa? Kata Zulaiha apa? Lu aja baru lihat sekali udah kepotong tangan lu. Gimana gue nggak jatuh cinta hidup sama dia dari dulu gitu ya. Nah sama kayak kita. Ya gimana gue nggak selingkuh? Soalnya laki gue dingin, cuma dikasih duit aja. Gitu ya. Nah itu selalu ada alasan. Dan biasanya cinta orang yang selingkuh selalu menggebu-gebu. Soalnya saya pernah Bu mendapati 3 anggota pengajian saya, itu saya pangkas setannya luar biasa beratnya. Bahkan ada salah satunya bilang, Ustazah Mahmudah, doakan saya. Pokoknya kalau saya jadian sama abang ini, saya akan sedekah ke rumah Quran Ustazah. Oh sorry ya, gak akan saya terima sedikit pun sedekah kamu. Allah ya saya bilang. Dan dia selalu bilang, ini Ustazah, tiba-tiba dipakai Pajero, gue juga pakai Pajero dong. Lihat bajunya Ustazah, aku bajunya abu-abu, dia abu-abu. Berarti kan jodoh. Tuh Bu, serem Bu. Jatuh cintanya orang yang selingkuh ternyata serem. Ya, jadi dan hati-hati orang-orang yang di kantor yang lebih sering ketemu rekan kerja daripada laki. Saya pernah Bu di satu instansi Bu saya pernah ya diminta sama kepala instansi itu, saya Mahmudah, ini udah parah di sini selingkuhnya, udah parah banget. Ya. Dan mereka menggunakan waktu jam makan siang. Sampai Bu sudah digunakan oleh, jadi dari wanita di situ Bu, sampai mereka mengambil duit di situ untuk apa? Makan siangnya di kantor catering, supaya nggak ada ngobrol ketemu itu, nggak ada bobok siang di luar. Karena dia sampai bobok siang Bu. Jadi Bu ya, saya diminta untuk mengisi kajian di situ. Saya bilang hati-hati, karena setan itu berada dalam rumah tangga itu luar biasa. Jadi kalau di Quran, dalam surah Al-Baqarah sama dengan surah di puasa ditaruh oleh Allah. Apa itu? Pekerjaan setan banyak, tapi yang Allah abadikan di Quran cuma satu. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dia akan memisahkan setiap helaan nafas antara pasangan suami istri. Tapi kalau pasangan selingkuh, ada jatuh cinta, didekatkan serapat-serapatnya. Seperti kuat betul cintanya. Gak bisa lepas. Kenapa? Itu kalau masih haram begitu. Lihat aja begitu hal saya tanya, ibu-ibu pernah bosan nggak sama laki ibu? Kok di rumah terus? Ya sering Ustazah. Iya, emang setannya ada. Kalau ibu bilang, enggak Ustazah kayak malam pertama terus. Bohong. Itu ya. Ya Bu ya. Sorry ya Bu, soalnya pembahasan Ramadan memang masuk ke masalah kita Bu. Ya. Kenapa? Karena tadi saya ulang, ini hadisnya cuma pendek banget Bu. Kemudian kalau kita sukses ya dengan 2 ini apa? Kita akan dikatakan, udkhulul jannati min ayyi abwabin syi'ti. Silahkan masuk surga. Pintu mana aja lu pilih, silahkan. Itu kita Bu. Modalnya apa? 4 ini aja Bu. 4 aja Ibu ingat-ingat ya, catat di kepala Ibu. Sholat, saum Ramadan, sama apa? Taat sama suami, sama jaga harga diri. Tapi Bu, buat saya orang Bugis nih Bu, susah betul taat sama suami, karena suamiku orang Jawa. Sampai sekarang Bu, gak bisa saya kecilkan suara saya. Jadi caranya saya setiap malam gak pernah saya duduk kecuali saya minta maaf. Karena sudah 23 tahun berumah tangga,
suara tidak pernah turun oktavnya. Ditambah saya ustazah dan saya membawakan tentang kepalestinaan, harus semangat ya Bu ya. Tapi ya itu saya sadar, makanya sering minta maaf sama suami, itu aja caranya ya. Walaupun ada seorang anggota pengajian saya bilang, ayo Bu, suaminya mengeselin, sudah bikin sakit hati, suka macam-macam. Saya bilang, coba Bu, minta maaf aja sama suami Ibu. Begitu minta maaf, kenapa kok minta maaf? Mau mati aku besok. Terus dia kesel juga. Coba Ustazah, minta maaf aja, saya salah Ustazah. Gitu ya. Saya bilang aja, disuruh Ustazahku. Kenapa memang? Emang gak boleh minta maaf. Tapi lama-lama akhirnya suaminya berubah. Setelah sebulan dia rutin minta maaf. Ya. Karena Bu, memaafkan itu adalah latihan. Untuk kita bisa memaafkan suami kita. Kalau kita gak minta maaf, susah tuh kita maafkan suami kita. Itu latihan-latihan. Latihan memaafkan, latihan minta maaf duluan, nanti lama-lama terlatih kita untuk memaafkan. Ya. Nah jadi karena itu bulan Ramadan ini sangat potensial buat kita seorang ibu, ya, buat kita seorang istri. Apalagi ibu ingat-ingat ya, peran kita sebagai ibu tuh dalam Al-Quran dipotret 54% sebagai istri. Ya, ingat Bu ya, 54%. Yang kedua, 27% sebagai ibu, 19% sebagai pribadi. Ibu jangan salah-salah. Lebih banyak nongkrong sama temen, ngurusin anak, ngurusin suami nomor akhir. Salah itu namanya Bu. Yang bener, jadilah kekasih lebih banyak. Baru ngurusin anak. Baru nanti sisanya waktu nongkrong sama temen. Ya. Maksudnya gimana Ustazah? Samping suami terus? Enggak Bu. Maksudnya adalah jadilah ibu kekasihnya. Ya. Artinya apa? Kapan dia perlu, ya, kapan dia ini. Jangan ibu suaminya lagi makan, ibu ngurusin anak aja lagi. Ya, suami lagi makan kita temenin dulu Bu. Sampai Bu kita, Allah itu menghargai kita sebagai istri. Ya, disuruh ngapain sama suami? Kita punya waktu 3 waktu istirahat sama suami Bu. Setelah Isya, siang hari, itu waktu yang nggak boleh anak kita masuk. Ya. Buat apa? Buat jadi kekasih. Karena urusannya bukan di ranjang aja. Suami kita tuh perlu dukungan dari kita. Ya. Ditambah kita juga jangan segan-segan untuk apa? Perawatan, menjaga diri. Untuk apa? Karena tugas kita pertama sebagai kekasih, sebagai istri. Ya. Baru sebagai ibu. Ya. Makanya juga anak-anak harus tahu, kayak saya, anak-anak harus tahu. Umi siang istirahat. Karena Umi capek. Jangan 24 jam anak kita layani anak kita. Nggak bener, anak kita jadi orang nggak bener juga. Nggak menghargai kita. Ingat ya, siang hari Umi istirahat. Jangan diganggu sama Abi. Istirahat. Jadi anak kita punya privacy. Nah kita, Umi menghargai aku. Waktunya main, ya main dengan dia. Nah, kemudian karena jangan terus melayani mereka, bahkan ajarkan mereka adab-adab. Karena ini yang nyuruh tidur 3 kali ini adalah Allah dan Rasulnya Bu. Gimana kalau suami kerja, ya ibu yang istirahat gitu ya. Maksudnya kita ada privacy. Untuk apa? Tugas-tugas kita sebagai istri. Ya. Nah, baru kemudian sebagai ibu, bagus sebagai pribadi. Ya. Nah karena itu bulan Ramadan ini dahsyat. Kenapa Bu? Karena Allah berfirman, pertama, kenapa surah Al-Baqarah, perintah puasa ditaruh di surah Al-Baqarah? Kenapa nggak ditaruh di surah lain? Al-Baqarah artinya apa Bu? Sapi betina. Sapi betina Bu itu simbol materi. Ya. Siapa yang banyak dikisahkan? Bani Israel. Bani Israel itu siapa Bu? Umatnya Nabi Musa. Apa ciri utamanya? Matre. Apa nggak boleh matre perempuan? Boleh lah Bu. Untuk apa? Untuk kebaikan, ya kan? Kan kita kalau tampil kucel-kucel juga nggak bagus, ya. Kalau dulu saya tuh kucel-kucel Bu orangnya. Suami saya yang bilang sampai tas saya tuh pernah ditaruh sama pembantunya orang, itu tasnya ustazah gitu ya. Karena saya orangnya tomboy banget gitu ya. Tapi saya berubah karena ya dikasih tahu suami saya, Allah juga senang kalau dilihat itu bekas-bekas nikmat ada sama kita gitu ya. Nah, jadi artinya boleh gitu ya. Makanya kemudian kalau kita lihat yang pertama, kita ini adalah ummatul ghaib. Umat yang ganjaran-ganjaran semua pekerjaan kita tuh kebanyakan nggak kita lihat. Contohnya gini Bu, taklim gini Bu. Ibu harus yakin, setiap kita taklim,
itu ada malaikat sayyahun, ada malaikat yang mencari majlis taklim, malaikat sayyahun yang khusus cari orang majlis. Ya. Kalau dia dapat, dia bilang apa? Halumma ilayya, kesini semua kalian. Kemudian dia membentangkan sayap-sayapnya dan mendoakan kita, memintakan ampunan. Bahkan ada yang sibuk melaporkan ke Allah satu-satu nama kita. Bahkan ada dalam menurut para ulama, jadi malaikat yang melapor tadi Bu, gak akan balik lagi, tetap di arasy Allah. Kapan balik? Saat kita sakaratul maut. Menguatkan kita, mengokohkan kita. Makanya kenapa ibu-ibu yang sudah punya waktu luang, ya, karena Rasul itu Bu semakin pensiun semakin sibuk. Karena apa? Waktu pulangnya makin dekat. Makanya Rasul tuh mulai perang di usia 56. Ya. Ini juga saya sharing ke ibu-ibu, kalau bisa Bu ikutlah kelas sirah nabawiyah. Ya. Kami baru mengadakan kelas sirah nabawiyah, diadakan oleh Umi Yuyu, luar biasa Bu, 3 hari bicara tentang Rasul, luar biasa itu kenikmatannya. Karena beliau sudah baca 700 buku dan meneliti 20 tahun. Jadi sirahnya udah luar biasa. Dan itu luar biasa banget buat ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti pesona Quran bisa ngadain lagi. Ya. Nanti di antara yang sasar adalah ibu-ibu. Jadi Bu saya kembali ya, bahwasanya itu kan kita nggak lihat malaikatnya Bu ya. Ya. Tapi kita harus yakin ada nih malaikatnya. Ya. Ya kan? Nah, satu lagi. Ibadah puasa Bu. Ibadah puasa. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi dari apa Bu? Kesturi. Pertanyaannya, lebih wangi apa enggak Bu? Enggak, ya kan? Anak saya nggak mau cium mulut saya tuh yang ke-8 tuh. Kalau sama kamu bau. Ya. Tapi kita harus yakin dengan bahasa iman. Allah dan Rasulnya mencium ini bau harum. Satu lagi Bu, sedekah. Bu kalau keluarin duit Ibu berkurang atau nambah sih Bu? Berkurang kan? Kurang apa nambah Bu? Saya tanya Bu. Kurang. Berkurang ya Bu ya. Tapi dari Allah sedekah setelah satu-satunya pahala yang sedikit dikembangkan oleh Allah menjadi sebuah gunung dan nanti kita kaget-kaget dengan pahala sedekah kita. Apa ini Allah? Ini pahala sedekahmu yang aku kembangkan sampai menjadi pahala besar. Padahal sedekahnya cuma sedikit. Oleh kalau banyak. Ya. Nah, ini kan hal-hal gaib semua. Kita nggak lihat. Itulah kita Bu. Ya. Itulah kita umat Nabi Muhammad. Kalau Bani Israel, mereka bilang apa? Bayangin Bu, mereka sudah melihat ayatin mufassalat. Ayatin mufassalat itu ayat-ayat yang jelas. Dia lihat tuh Bu, Fir'aun terbelah tuh terbelah itu lautan, tenggelam semua tentaranya. Dia lihat semua tuh Bu. Masih basah nih kaki ya Bu ya. Kemudian apa? Dia melewati pinggir sungai, pinggir pantai sungai itu, mereka tiba-tiba melihat ada satu kelompok orang sedang menyembah patung anak sapi. Patung anak sapi kelihatan kan Bu ya? Mereka bilang apa? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Musa, kami pengen punya Tuhan juga yang kayak gitu. Buatkan kami Tuhan juga kayak gitu dong. Tuh. Habis itu mereka bilang apa? Landuk minalaka hatta narallah jara. Kami nggak mau beriman Musa sampai bisa lihat Tuhanmu dengan jelas. Kenapa? Matre. Sama tuh kayak kita. Gue diundang pengajian, gue dikasih apa? Ya. Saya jadikan bendahara. Berapa gajinya? Ya. Saya diundang ke rumah kamu kasih apa saya? Pertanyaannya selalu ada apa? Ya. Cuan terus. Bukan nggak boleh cuan. Cuan itu adalah sarana. Kalau dia tujuan itu yang nggak boleh. Sampai Bani Israel, kalau di Quran Bu, urusannya makanan Bu. Ketika mereka sudah dihukum, mereka bilang apa? Lan nasbiru ala tu'amin wahid. Musa, nggak sabar makanannya cuma satu menunya. Minta sama Tuhan tuh minta apa Bu? Minta makanan. Tuh Bu ya. Makanya kata Rasulullah, suatu ketika dalam sebuah riwayat ada seorang Badui datang. Badui itu kemudian minta, ya Rasulullah, ya wahai Badui. Ya Allah, Rasul menghormati dia karena sebagai seorang tamu ya. Minta apa kamu? Ya Rasul, aku minta kambing yang ada bisa kuperas susunya. Ya, apalagi? Aku juga minta unta ya Rasul yang sudah bisa kebawa tunggangan. Habis itu Rasul kasih, kemudian Rasul menghadap kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia nggak komentarin nih Badui. Karena ya standarnya emang begitu sudah. Maka kemudian Rasul bilang apa? Ayo jizu an yakuna ka'ajuzu Bani Israel. Gak bisakah kalian seperti wanita tua Bani Israel? Siapa itu ya Rasulullah?
wanita tua Bani Israel itu dalam sebuah riwayat ketika itu Nabi Musa ingin keluar dengan kaumnya hijrah. Kemudian kaumnya bilang, wahai Musa, nggak bisa kami hijrah keluar. Kami sudah punya wasiat sama Nabi Yusuf. Supaya apa? Harus kalau kami hijrah, kami harus bawa juga tulang belulang beliau ke tempat kami hijrah. Tapi siapa yang tahu kuburan Nabi Yusuf? Gitu udah lama sekali ya. Ada yang tahu satu orang saja. Siapa itu? Wanita tua Bani Israel. Datang laksana, ya. Sampai di sana dia bilang, iya aku tahu kuburnya Nabi Yusuf. Ya. Tapi ada satu syarat yang aku pinta darimu wahai Musa. Apa itu? Ya, aku mau hijrah ini. Soalnya syaratnya umatku nggak mau pergi kalau nggak bawa jenazahnya Yusuf. Gitu ya. Maka dia katakan, tolong doakan aku sama Allah agar nanti di surga aku bisa bersamamu. Kemudian Musa bilang, waduh aku nggak bisa. Aku nggak bisa penuhi itu karena itu haknya Allah. Maka Allah mengilhamkan, wahai Musa, ya, terimalah permintaannya karena aku akan memenuhinya. Maka kemudian ditunjukkan kuburan Nabi Yusuf oleh beliau di sebuah danaunya dikeringkan ya oleh para pembesarnya. Kemudian ada jalan yang terang dan di situ ternyata ada kuburan Nabi Yusuf, akhirnya dibawa. Nah, jadi apa Bu? Artinya wanita tua Bani Israel ini harusnya mintanya apa? Mintanya harta. Karena ada hadis dari Rasulullah, semua manusia, kullu bani Adam itu akan tua. Illa fisnain. Kecuali dalam dua hal. Tetap muda terus nih Bu. Setua kayak apa tetap muda yang dua ini. Ada yang tahu Bu apa? Ingat ya, Ibu mau setua apa, duanya tetap muda Bu. Nggak tua-tua. Tapi ini paling berbahaya. Apa itu Bu? Cinta dunia dan panjang angan-angan. Itu nggak pernah tua Bu. Berarti gimana? Ibu semakin tua semakin berilmu. Karena apa? Ibu makin cinta dunia pasti. Sampai nanti bisa jadi, wah pokoknya buat anakku. Berlebihan akhirnya, ketakutan. Padahal para ulama mengatakan, ada seorang ulama bercerita, ada seseorang yang bersedekah terus. Ketika ditanya, apa kamu tinggalkan buat anakmu? Aku bersedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjagaku. Dan aku sisakan untuk anakku adalah Allah, karena dia sebaik-baik penjaga. Ini kalimat dari wakana abuhuma sholih. Apakah nggak boleh nyimpan harta buat anak? Boleh Bu. Tapi kata para ulama jangan berlebihan sampai kita nggak sedekah. Karena sedekah kita itulah simpanan terbaik buat anak-anak kita. Makanya yang punya tanah-tanah banyak lihat lagi. Siapa tahu ada tanah yang bisa diwakafkan, ya Bu ya. Rumah juga begitu, gitu kan? Nah, jadi artinya kalau yang tadi kata Rasulullah, tidak bisakah kita selalu mencari akhirat? Ya. Kalau cari akhirat, dunia akan ngikut Bu pasti. Kayak saya Bu ya, saya dari dulu di pondok, terus ya ibu ayah saya juga di Hidayatullah itu kemana-mana dakwah terus ya. Nggak punya harta ya. Tapi alhamdulillah dalam kehidupan saya nggak pernah nggak makan. Bahkan saya diizinkan Allah ke beberapa kota di dunia gitu ya. Artinya ternyata kalau kita cari akhirat ya, itu dunia pasti ngikut. Tapi kalau kita cari dunia belum tentu ngikut akhiratnya, gitu ya. Kita sia-sia dan yang takutnya apa? Lagi cari dunia tiba-tiba mati. Ya. Sementara mati itu nggak tahu kapan, nggak tahu gimana, nggak tahu seperti apa. Karena ada seorang tetangga ayah saya cerita meninggalnya Bu di tempat kerjanya sendiri di pabrik kayu, kemudian meninggalnya masuk dalam mesin kayu itu yang dikenal tinggal jari kelingkingnya tok. Dia pasti nggak mau kerja di situ kan Bu, kalau tahu meninggalnya di tempat penggilingan itu. Itu. Jadi kita nih Bu nggak tahu meninggal kita kayak apa, di mana dan seperti apa. Dirahasiakan semua sama Allah. Ya. Nah jadi saya kembali bahwasanya kenapa di Al-Baqarah ayat puasa Bu? Supaya kita mengingat kita ini umat ghaib. Jadi jangan semua itu materi. Ada sih orang yang lahumul busyra fil hayati dunya. Ada juga. Kan sekarang sampai yang aneh banget tuh ya. Ada gerakan sedekah. Yuk sedekah 1 juta. Nanti kamu dapat 5 juta. Ada kan begitu Bu? Belum dapat, marah. Belum dapat, dibilang penipu ustadznya. Emang ustadznya juga kalau saya bilang perlu dibenerin juga persepsinya. Karena nggak semua sedekah itu ada yang cashback gitu, enggak. Tergantung keimanan.
Khadijah sedekah seluruh hartanya. Apakah dia dapat harta lebih banyak itu? Enggak. Khadijah kan sampai akhir hayatnya miskin. Dia sedekah kan ya? Iya. Karena nggak semua itu sedekah 1 juta dikasih 5 juta sama Allah. Enggak begitu. Sedekah itu perkara akhirat. Ya. Pasti nggak selalunya balik gitu ya sama kita. Nah karena itu bulan Ramadan ini kita maksimalkan buat kita memperbaiki sholat, memperbaiki terkait tentang pandangan kita terhadap akhirat. Ya. Ibu-ibu, dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa kita tuh paling lama sekali di alam barzakh. Kita hidup di dunia hanya sebentar, Bu. 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Sedikit aja yang melewati itu. Kalau saya sudah 46, Bu. Bentar lagi juga. Ya. Nah, jadi tapi Bu, seperti Fir'aun. Fir'aun itu Bu 60 atau 90 hidupnya di dunia. Berapa lama dia di dalam kubur? Hampir 3.500 tahun, Bu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, terlalu panjang perjalanan kehidupan akhirat ini. Bekal-bekalku sedikit. Ya. Karena apa? 3.500 tahun di dalam kubur. Belum lagi, itu belum alam barzakh, Bu. Alam barzakh itu satu harinya ke alfi sanatin. Seperti 1000 tahun. Ya. Jadi jangan sampai hal kecil di dunia ini kita gadaikan untuk akhirat yang terlalu panjang dan jauh. Ya. Makanya kita perlu melihat bekal-bekal kita apa. Kata Rasulullah, bekal kalian itu, jadi kita tuh mempunyai keluarga, mempunyai harta dan keluarga. Satu lagi amal. Ya. Maka yang pergi dari kita pada saat kita boleh dikubur apa? Harta kita sama keluarga kita. Yang tinggal sama kita amal kita. Makanya Bu, amalnya spesial banget di bulan Ramadan, karena akan dilipat gandakan dan dimulai di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini Bu. Ya, karena kan gini, karya kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah amal. Ya. Makanya itu amal itu Allah serius banget Bu. Tahu nggak, amal kita tuh dilihat sama Allah harian. Kapan Bu? Pagi dan petang. Karena itu ada malaikat berganti kan Bu ya. Ya. Ada seorang ulama namanya Ad-Dhahak. Dia kalau setiap kali pagi hari dia nangis Bu. Ya Allah, ini amalku tadi seharian dari sore dilaporkan oleh Allah. Amalan malamku dilaporkan oleh Allah seperti apa amalanku. Sambil dia berzikir doa pagi. Sore dia nangis lagi. Ya Allah, amalku dilihat oleh Allah sore ini. Amal pagiku ya Allah seperti apa. Ya. Jadi Allah serius banget. Harian ada amal yang dilihat. Kalau mingguan dilihat lagi Bu. Ada yang tahu Bu hari apa? Senin sama Kamis. Makanya ada ulama namanya An-Nahawi. Dia berdua nangis sama bibinya. Setiap kali hari Kamis sore atau hari Senin sore. Nangis, bagaimana amal kita hari ini deh, amal sepekan kita. Nangis-nangisin tuh amal Bu. Bukan nangis yang duit kita udah habis, kagak. Tapi hati-hati Bu ya. Ibu, ada amal yang gak dilihat ntar Bu di Kamis dan Senin. Siapa itu? Orang yang kelahi. Orang yang punya kebencian sama orang lain atau orang yang bertengkar tuh gak dilihat amal yang Allah sampai dia berbaikan. Jadi pesan saya buat ibu-ibu, kalau marahan sama laki, lihat hari Bu ya. Jangan sampai hari Senin atau hari Kamis. Pasang alarmnya ya Bu. Hari ini masih boleh. Ya Bu ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin hari hati-hati sudah Bu ya. Gitu. Ya, jadi lihat harinya karena ibu nggak akan dilihat. Amalnya nggak dilihat sama Allah. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya setiap tahun, sepanjang tahun amal kita Bu, itu dibentangkan oleh Allah, dilihat oleh Allah kapan? Di bulan Sya'ban. Ini masih Bu dipantengin amal kita, mau dilihatin. Makanya Rasul aku suka berpuasa. Sama di hari Kamis juga gitu. Ya. Jadi amal itu spesial banget Bu. Tapi Bu masalahnya amal ini dia bergantung kepada apa? Niat. Niat yang ikhlas. Masalahnya kita nggak bisa punya niat ikhlas kalau hati kita kotor. Jadi hati harus bersih. Masalahnya lagi, niat yang ikhlas sama hati yang bersih hanya bisa didapatkan kalau orangnya rajin mencari ilmu. Kalau ilmu itu nggak dicari, jarang cari ilmu atau nggak diprioritaskan, mohon maaf, pasti akan terganggu amalnya. Padahal hanyalah amal yang menjadi sumber rahmat Allah, sumber ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikanlah baik-baik amal-amal yang kita persembahkan. Ya. Kemudian, udah dulu kali Bu ya,
Kayaknya saya kepanjangan. Nggak apa-apa Bu, soalnya belum masuk materi Ramadan. Ibu nggak apa-apa, nggak kecepatan saya ngomongnya. Kalau mau minum dulu, Ibu minum dulu silakan ya Bu. Saya orang Bugis Bu, jadi suaranya biar pakai mikrofon teriak-teriak ya Bu ya. Suaranya kayak kenceng-kenceng gitu ya. Berapa menit lagi waktu saya Bu? Kok 2 jam Bu? Oke, berarti sekarang tanya jawab dulu aja Bu. Saya nanti baru masuk materi Ramadan. Ini baru persiapan Ramadan ya Bu. Silakan. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Atau tadi dari poin yang saya sampaikan apa tuh yang kerasa? Ini gue banget ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ya saya dengan suami istri. Karena saya orang Jawa Timur jadi suaranya ada di sini. Oh, nggih, Surabaya. Suaminya orang Jawa Tengah jadi ada. Nah, nggih. Terkait tadi apa namanya ada waktu istimewa dalam hubungan suami istri yang tadi ibu sempat menyebutkan ada di tes. Cuman yang diberikan tadi baru 2. Yang pertama tadi adalah selepas sisa dan yang kedua adalah siang hari. Yang ketiganya apa kita bisa Sebelum subuh. Sebelum subuh. Iya. Itu ada di surah Al-Ahzab tuh Bu. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Jadi itu Bu ya. Nah, karena gini Bu, ada satu hadis yang menarik ya Bu. Ini buat resep rumah tangga. Ya. Saya juga dulu salah-salah juga Bu. Ya, dalam berumah tangga ini kan apa ya kesimpulan dari perjalanan mungkin 23 tahun rumah tangga saya yang semata-mata hanya pertolongan Allah lah sampai hari ini bisa bertahan ya dengan suami, dengan anak-anak juga dan dengan segalanya gitu. Jadi memang yang pertama dalam hadis Rasulullah itu apa ya, ada sebuah hadis sesungguhnya Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun malam ya, kemudian dia membangunkan pasangannya. Kalau dia nggak bangun dipercikin air. Nah itu. Tapi hadisnya tuh ada 2 Bu, dan Allah juga merahmati seorang suami, jadi seorang istri. Jadi kalau para ulama mengatakan makna hadis itu jadi sholatnya bukan sholat bareng, sholatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau di situ entah si laki-laki dulu yang bangun, baru si perempuan. Kalau saya di rumah tangga yang saya jalani, suami saya sudah tahu Umi tidurnya harus lebih cepat. Jadi saya tidurnya lebih cepat. Ya. Suami saya nanti biasa nunggu anak saya yang baru pulang main basket dan sebagainya. Jadi dia agak larut. Maka kami berdua saling tolong menolong artinya dalam hal ini untuk bisa melaksanakan hadis itu. Jadi biasanya saya sholat duluan, baru nanti membangunkan suami saya. Dan itu kerasa masalah-masalah itu yang sangat berat, yang sangat apa gitu ya, Allah selesaikan. Atau ya maksudnya rasa cinta kita tuh makin menguat gitu ya. Bukan karena begini Bu, hubungan rumah tangga itu kita harus tahu ya, dia seperti hubungan segitiga ya. Di sini Allah, di sini kita dan pasangan. Kalau jarak kita dengan Allah itu jauh, maka jarak pasangan kita makin renggang. Paham ya Bu? Ini kita sih suami kita. Kita kalau dengan Allahnya tidak dekat ya, sama pasangan kita makin jauh. Kalau dua-duanya makin jauh. Karena itu, dan satu lagi ya Bu ya, satu-satunya kaum muslimin yang dia tujuan rumah tangganya itu harus bertemu lagi di surga. Kalau orang lain nggak ada. Dan kalau nggak salah ada ketika nanti orang di alam barzakh Bu ya, itu di antara yang dia bilang sama Allah, ya Allah segerakanlah hari penghisapan, hari perhitungan. Aku ingin berjumpa dengan keluargaku. Jadi itu keinginan orang yang masih di alam barzakh. Saking mulianya berumah tangga tuh Bu. Satu lagi, nanti kalau sudah di akhirat, satu-satunya ibadah yang masih dilestarikan oleh Allah adalah ibadah terkait dengan rumah tangga. Ya. Jadi akan ketemu anak-anak mereka, istri-istri mereka. Kalau sholat sudah enggak Bu. Tapi rasa berumah tangga itu masih diabadikan sama Allah. Saking mulianya. Ya. Jadi jangan sampai yang pertama
Nah ini ibu-ibu saya ajak juga Bu ya. Jadi insya Allah kalau yang mau pengajian rutin sama saya ada di hari Rabu di Anggrek Sirana. Sama saya juga ada kajian kitab namanya Kitab Tuhfatul Arusyin. Jadi mengkaji tentang mengkaji tentang rumah tangga. Itu hari Kamis. Semua sama di pagi hari. Ya. Jadi saya ulang lagi ya Bu ya, bahwasanya kita ini harus bersyukur ya Bu ya terkait dengan rumah tangga. Dan satu lagi, ibu kalau punya masalah, jangan pernah nyelesain siang-siang sama suami. Nggak akan selesai, Bu. Ternyata malam hari itu, Bu, mulai dari 1/3 malam, ketika Allah turun ke langit dunia, disitulah selesaikan masalah sama pasangan. Karena apa? Dibantu Allah lagi turun ke langit dunia. Kemudian apa? Kalau bisa sampai waktu fajar. Waktu fajar apa? Ada malaikat, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi kalau ada masalah segera tidur ya sama pasangan, jangan berdebat ya. Kalau bisa setelah kita masing-masing sholat atau sama-sama sholat boleh, kemudian ibadah suami istri baru bicarain masalah. Biasanya masalah selesai dengan mudah karena dibantu oleh malaikat, dibantu oleh Allah. 1/3 malam. Jadi jangan selesaikan masalah di siang-siang hari. Pasti konfliknya makin berat. Semakin panjang. Ya. Apalagi panas ya Bu ya. Semakin Ya, ini resep ya Bu. Alhamdulillah beberapa teman-teman mempraktekkan itu ya. Ada kalau kata guru saya gini waktu saya setoran hafalan di Turki. Mahmudah, kamu kalau murojaah ya, kalau bisa jangan murojaah di bawah jam 8, jam 9. Kalau di Turki itu kan biasa jam 9 orang masih tidur, jam 10 itu orang baru bangun, jam 9 masih tidur. Limada Syekh gitu ya. Karena ya tanafas ahlul usul kata beliau. Karena orang-orang bermaksiat itu mulai bernafas di jam 10. Nanti berat. Quranmu berat. Di pagi hari itu Bu, jadi ternyata nafasnya orang-orang berdosa itu memberatkan kita yang beramal solih, termasuk memberatkan rumah tangga kita. Nafasnya Bu ya. Itu kalau kata saya. Jadi artinya ya kita bicarakan sebelum waktu itu. Sebelum subuh atau mulai dari 1/3 malam waktunya ya. Jadi jangan sekali-sekali siang-siang terik dan panas. Itu. Jadi itu ya Bu, insya Allah seperti itu terkait dengan ibadah suami istri. Dan satu lagi, ibu-ibu hati-hati juga karena tugas perempuan itu diantaranya 2 ya. Yaitu menenangkan, mengenyangkan. Ya. Nah ibu yang terutama yang bekerja hati-hati karena tugas perempuan itu litaskunu ilaiha, menenangkan. Nah ketenangan ini, sakinah ini hanya bisa didapat lewat sholat, satu lagi lewat malam hari dan zikir. Kadang-kadang permasalahan rumah tangga itu karena perempuan nggak tahu dia adalah sumber ketenangan bagi pasangannya. Ya, sehingga ini malah terbalik, dia nyari ketenangan sama lakinya. Ya. Maksudnya kadang-kadang kita terbalik, minta ketenangan sama suami kita nggak tenang gitu. Harusnya kita yang sumber ketenangan, karena litaskunu ilaiha. Nah karena itu Rasulullah biasanya membantu, siapa? Rasul membantu istri-istrinya saat di rumah, supaya tetap mereka bisa tidak terlalu lelah dan tenang. Nah bagi ibu-ibu yang bekerja harus tahu ibu sumber ketenangan. Sehingga apa? Pastikan kalau sudah sampai di rumah, jangan sampai beban-beban di kantor itu dibawa, karena ibu sumber ketenangan. Atau minimal ibu-ibu atau ibu-ibu mohon maaf ya, atau ibu-ibu berarti ibadahnya harus 2 kali lipat dari ibu-ibu yang di rumah, karena ibu sumber ketenangan, sementara ibu dapat amanah harus bekerja ya. Nah, litaskunu ilaiha. Yang kedua, mengenyangkan atas perut sama bawah perut ya. Jadi sama bawah perut Bu, bahasa klise Bu, bawah perut. Di perut. Nah, jadi Bu, pertama adalah di atas perut kita pastikan Bu, ada waktu makan bersama pasangan. Karena Khadijah itu Bu, dapat kabar gembira dengan surga. Itu saat apa? Dia menghidangkan makanan kepada Rasulullah.
Ya, jadi makan itu momen yang tidak sederhana. Temanilah suami kita Bu untuk makan. Kalau nggak sempat makan pagi, makan malam harus ada. Ya. Yang kedua, jangan mentang-mentang bekerja kita capek, kita bilang nggak bisa nemanin sekalipun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi yang di bawah perut. Nah, ini penting ya Bu. Kenapa? Jangan sampai mohon maaf suami kita lapar, akhirnya dia berdosa, matanya jelalatan gara-gara jarang diberi oleh ibu, jarang disedekahin. Makanya kemudian, mohon maaf ya, terkait dengan hal itu memang tergantung keimanan. Bukan lagi bahasanya libido tinggi, libido kurang, enggak, itu bahasa keimanan. Sebab Allah bertanya terkait dengan proses itu, Allah ditanya dalam surah, kalau nggak salah surah Al-Waqiah. Allah bilang apa? Afaru'aitum ma tumnun? Tidakkah kamu lihat air yang terpancar darimu dan dari suamimu? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kata Allah. Kamu yang ciptakan bisa keluar atau aku, kata Allah. Nah, saya baru tahu pemaknaan ayat ini ketika ada seorang teman saya di Turki sakit kanker berat, sering di kemo, punya pasangan seorang laki-laki Turki yang dia minta nikah aja lagi karena dia nggak bisa melayani secara itunya, biologisnya. Maka suaminya bilang enggak, aku nggak mau. Tapi istrinya tahu kebutuhan suaminya ada, gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Saya ustadzah, kalau sudah tahu suami saya sudah seperti yang butuh ya, maka apa? Saya sering sholat 2 rakaat. Sholat dengan menangis, minta kekuatan sama Allah supaya Allah mengembalikan seluruh kekuatan saya dan saya bisa melayani suami saya. Karena ketakutan saya kalau suami saya sampai berdosa, matanya jelalatan kemana-mana, nanti di akhirat ada hari hisab. Saya takut ustazah. Ya, sementara dia nggak mau nikah lagi. Kalau saya sudah siap. Akhirnya apa Bu? Dia bilang itu sering ustazah, tiba-tiba dari kaki saya sampai ke kepala saya tuh kayak kuat gitu, kembali sehat, akhirnya bisa melayani suaminya. Nanti kalau sudah selesai melayani suaminya, dia bersyukur, enggak Bu? Allah. Dia bersyukur pada Allah, tahu enggak Bu? Dia sholat lagi sampai menangis sujud syukur. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kuberikan, kau izinkan aku ya Allah untuk menjaga suamiku dari dosa. Tuh. Jadi ada loh Bu orang yang saya baru tahu, maksudnya luar biasa. Harusnya tuh kita begitu membawa ibadah itu, ya. Bukan sengaja, selaki gue nggak minta-minta, lah sudahlah biarin aja. Ibu nggak tahu. Siapa tahu dia sebenarnya lapar. Kalau orang lapar gimana Bu? Gorengan aja kan dimakan ya Bu? Iya nggak? Kan dia diet nih Bu. Karena dia lapar, udah gorengan dimakan aja nggak? Sama suami kita. Terus kita bilang gini, selingkuhnya sama orang yang jelek. Iya Bu, lapar soalnya lapar. Ya, sering kan gini ibu-ibu sudah males-males melayani suami ya, udah males-males melayani suami, nanti suaminya selingkuh atau lihat wanita lain, dia marah-marah bawa sapu pukulin lakinya, salahnya dia sendiri padahal, ya. Jadi nggak boleh begitu. Khawatirnya Budi nanti ketika dia mal kiamah kan hisapnya sendiri-sendiri loh Bu. Kita dihisap sendiri-sendiri Bu, laki sendiri kita sendiri. Kelihatannya aja kita berumah tangga bareng-bareng, kita sendiri Bu, ya. Jangan sampai nanti kita bisa jadi, nauzubillah, saling bersih tegang sama suami kita. Misalnya, kenapa kamu melihat perkara yang haram begini? Iya tuh karena istri saya sering tidak melayani saya, tidak tahu kebutuhan saya. Kan bisa aja. Azab ditampakkan sama kita. Ya. Makanya tidak sederhana. Itu memang, mohon maaf ya, setelah menikah, apalagi menikahnya sudah tua, itu tinggal butuh keimanan yang kuat untuk tugas yang kedua ini. Ya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi renungan kita juga. Kalau kita rasa nggak nyaman, minta tolong aja sama Allah Bu. Ada teman saya, dia rasa sudah nggak rasa sama suaminya. Saya bilang minta tolong aja karena Allah yang mendatangkan cinta itu, minta kekuatan. Ternyata dia bilang ya Allah alhamdulillah. Dan saya juga sekaligus ngajak ibu-ibu, mungkin ada sudah di sini, saya juga punya gerakan untuk berpindah kepada produk halal dan thayyib, sekaligus membantu Palestina. Jadi saya juga mensyiarkan namanya produk HNI ya. HNI mungkin ada yang sudah tahu. Alhamdulillah kalau ada yang sudah pakai. Jadi gunakanlah minyak but-butnya Bu untuk pelumas. Ya, itu sangat bermanfaat buat rahim kita juga buat pasangan kita. Saya nggak bawa ya. Satu lagi, itu ada Ibu. Nah, benar nih, barakallah. Satu lagi dari sama Mbak Diana, saya juga dari Damai Akso, kami juga menjual. Jadi Ibu membeli sambil donasi, yaitu apa Bu? Sabun-sabun. Namanya sabun Siha, yang itu nanti Siha atau Sia Mbak? Hah?
syah. Nah itu nanti digunakan, jadi yang membuat ini adalah orang-orang muslim, ilmuwan muslim, kemudian juga yang membiayai orang muslim, digunakan insya Allah untuk membantu Palestina. Termasuk saya nih Bu, bawa tas ini bukan bawa-bawa doang Bu, ini saya jualan. Ini harga 200.000 ya Mbak Dia. Membeli sambil donasi. Warna bendera Palestina. Iya. Oh iya, warna Jadi itu Bu ya, saya sampaikan di sini sehingga kita nanti jadi minyak bumbu itu membantu banget kalau kita merasa berat ya, terutama kepada pasangan untuk pelumas dan juga untuk kesehatan rahim kita. Nah, saya sudah ajarkan juga kepada ibu-ibu. Memang agak bau tapi nggak kecium baunya karena kan nanti dipakai di dalam aja gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ibu sekalian, saya lanjut ya karena di sini banyak yang di bawah umur gitu ya. Belum menikah. Insya Allah kita doakan yang belum pada menikah segera menikah insya Allah. Hari Jumat ya Bu. Saya lanjut insya Allah Bu ya ke materi Ramadan. Jadi Bu, yang berikutnya adalah bulan Ramadan ini nggak boleh kita sia-siakan karena Bu, kalimat Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tadi sudah saya bahas tentang orang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Saya mengambil dari kata kutiba. Apa itu makna kutiba? Jadi kutiba ini diletakkan oleh Allah di sini ternyata ada maknanya. Orang Arab terdahulu kalau mereka itu kan padang pasir terik, susah air gitu ya. Nah mereka kalau lagi mencari air begitu, mereka biasa membawa geriba tempat air gitu Bu ya, dari kulit, baru mereka mengambil dengan susah payah. Nah baru nanti kalau sudah dapat airnya, mereka ikat itu geriba itu dan mereka mengatakan apa? Katabtul ghirbata, ku ikat airnya, ikat geribanya ya. Nah dari sini itulah makna kutiba diambil. Kalau di situ kan cuma diwajibkan, tapi ini digunakan kata kutiba ini untuk proses mengambil air. Sehingga dari para ulama tafsir ya, di antara tadabbur mereka adalah maknanya kebutuhan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada puasa ini melebihi kebutuhan kita kepada air. Sebagaimana orang Arab Baduy mengambil air dengan susah payah dan mereka mengatakan katabtul ghirbata. Kenapa? Karena kalau kita tidak minum paling kita mati. Tapi kalau kita nggak melaksanakan puasa dengan tujuannya yaitu takwa, maka apa? Kita bisa mati dan nggak pernah ketemu sama Allah dan Rasulullah. Dan itu adalah keburukan, kesedihan yang panjang. Ya. Nah sehingga maksimalkan bulan Ramadan. Karena itu Bu, dalam sebuah hadis yang menggemparkan kota Madinah, hadisnya Thalha bin Ubaidillah. Semuanya kaget Bu. Kenapa? Karena Thalha ini bermimpi. Ada dua orang bersahabat, dua-duanya mujahid. Kemudian satunya meninggal dunia lebih dulu, satunya lagi meninggal belakangan. Yang meninggal pertama itu yang sungguh-sungguh, yang kedua yang tidak bersungguh-sungguh. Yang heran, kok surganya yang tidak bersungguh-sungguh lebih tinggi? Maka harusnya kan yang bersungguh-sungguh yang surganya lebih tinggi. Maka datang semua kepada sahabat, sampai di depan Rasulullah, kata Rasulullah, langsung Rasul bertanya, alaisa maka saba'dahu sanah? Bukankah yang satu ini yang tadi mujahid yang kamu lihat bilang gak bersungguh-sungguh sempat hidup setahun? Bala ya Rasulullah. Nah, Rasul melanjutkan hadisnya, fa'adraka Ramadan, dan dia sempat melaksanakan satu kali Ramadan. Fasalla, fasoma, wa kada, dan dia melaksanakan sholat, saum dan lain-lain. Kemudian Rasul bertanya, tahukah kamu jarak surga antara dua orang ini dengan satu kali Ramadan? Mereka nggak tahu. Maka Allah wa Rasuluh a'lam. Rasul dan Allah dan Subhanahu wa taala yang paling tahu. Rasul bilang apa? Fama bainahuma ab'ada ma bainas sama'i wal ardh. Jarak mereka berdua lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Sementara Bu, langit yang kita itu hanya batas pandang kita. Langit pertama itu Bu, 700 tahun perjalanan cahaya, 700.000 tahun perjalanan cahaya. Nggak pernah nyampe kita Bu. Ya. Tapi apa? Dengan satu kali Ramadan. Nah kita ini masih hidup Bu. Orang tua kita, kalau kita maksimalkan Ramadan kita, bisa jadi jarak surga kita dengan orang tua kita jauh lebih tinggi kita. Terus gimana Ustazah, apa untungnya? Nanti kan ada syafaat Bu. Kita bisa panggil orang tua kita ke surga yang lebih tinggi bersama kita. Karena kita anaknya. Jadi ibu yang masih hidup sekarang, tolong maksimalkan Ramadan. Terutama bersihkan hati, maksimalkan. Karena kita nggak pernah tahu Ramadan tahun depan masih ada atau enggak. Ya Bu ya. Sehingga itulah mengapa pertama kita memperbanyak taubat kepada Allah. Ya. Taubat itu ada 3 Bu. Yaitu taubat terhadap dosa-dosa kecil.
dosa-dosa besar. Yang ketiga, tobat apa? Ternyata juga bertobat karena kita tidak banyak membantu dakwah Rasulullah SAW. Ini perkara kita tobatkan. Sebab apa? Sebab di antara ciri umat Nabi Muhammad, kepedulian kepada umat Nabi Muhammad. Ya. Berapa banyak Indonesia ini darurat zina, Bu. Ya. Berapa banyak yang kita nggak bantu mungkin orang di sekitar kita untuk hal ini. Tidak peduli. Ya. Seperti itu. Jadi perbanyak taubat. Karena dosa-dosa ini, Bu, membuat berat seluruh ibadah. Ibadah sedekah itu pasti akan berat kalau kita nggak memperbanyak taubat. Ya. Yang kedua adalah kita hendaknya mempersiapkan dengan melatih diri untuk sering-sering baca Quran mulai dari sekarang, ya Bu ya. Karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Kenapa bulan Quran? Karena Allah ingin Quran itu nuzul dalam jiwa kita. Dan dalam Al-Quran ada kalimat ruh, Bu. Ruh itu ada 3. Quran Allah sebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Yang kedua, Jibril Allah sebut ruh. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dalam diri kita ada ruh, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi bertemu di bulan Ramadan 3 ruh ini, Bu. Ya. Sehingga ruh inilah yang membuat kita dimuliakan oleh Allah. Nah, tapi ruh itu, Bu, kalau dia kenyang susah. Ya. Kalau dia kenyang susah, makanya kenapa diturunkanlah Al-Quran. Supaya Al-Quran bisa kita maknain. Ya. Sehingga usahakan bisa khatam Quran di bulan Ramadan ini. Yang terakhir adalah, Bu, memperbanyak sedekah. Ya. Karena Rasul bersabda, Rasul itu karena ajwada ma yakun. Rasul itu sangat pemurah di luar bulan Ramadan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai, Bu, kita di bulan Ramadan pelit. Ramadan tambah pelit, nggak boleh, Bu. Ya, harus lebih dermawan seperti Rasulullah. Terutama hina yalqahu Jibril, ketika Jibril membacakan Quran. Terutama ketika kita baca Quran. Kita kalau baca Quran, Qurannya harus berpengaruh. Supaya apa? Lebih dekat dengan Quran. Ini juga salah satu catatan, Bu ya. Kalau mau kita bisa mengamalkan Quran, mudah baca Quran, mudah mengamalkan isi Quran, maka rajin-rajinlah bersedekah. Ya. Kita kan kadang sedekah buat apa? Sedekah aku lah biar anakku lulus ujian. Gak bener, Bu. Itu bener juga, tapi yang kita jarang gini. Aku sedekah ya, mudah-mudahan sholatku khusyuk. Mudah-mudahan aku bisa memahami Quran. Itu yang benar harusnya. Ya. Karena itu yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Makanya kemudian, tapi, Bu, Masya Allah, sedekah ini berat. Sedekah itu bukan urusan orang miskin, orang kaya, enggak, Bu. Sedekah itu hanyalah dimiliki oleh orang-orang beriman. Masalah iman aja, Bu, sedekah itu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman-Nya, sifat dasar kita, Bu, Allah bilang apa? Ya, Ustaz Mahmuda juga gitu. Iya, Allah bilang. Apa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Setiap manusia diciptakan itu suka berkeluh kesah. Ya apa iya, Bu? Ya. Idza massahu, kalau disentuh aja sedikit. Massa itu bukan ya kok, Bu, tapi massa itu sedikit ya. Syarru, keburukan. Halu'a. Berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu, kalau disentuh, diberikan rezeki sedikit ya, Bu. Manu'a, kikir yang luar biasa, maka baru sedikit dikasih. Itu sifat dasar kita. Illal musallin alladzina fi sholatihim daimun, kecuali orang yang sholat dan orang yang sering bersedekah. Jadi hati-hati, Bu ya, ini 2 sifat kita. Pokoknya biasanya gini, kalau orang rajin mengeluh pasti dia kikir. Lihat aja teman kita. Yang suka ngeluh pasti kikir ya. Atau dia kikir itu pasangannya pasti mengeluh. Karena kalau orang bersyukur dia sedikit mengeluh, semuanya memberi. Karena itu kalau kata Ali bin Abi Thalib, ya, ditanya, bagaimana aku bisa melihat imanku tinggi, wahai Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, coba perhatikan, bagaimana perasaanmu saat diberi dan memberi. Kalau kamu ketika memberi merasa berat dan diberi merasa senang, maka imanmu tidak ada. Ali bin Abi Thalib yang bilang, bukan saya. Tapi kalau kamu sama bahagianya memberi dan diberi, maka itulah keimanan sudah ada dalam hatimu. Dan kalau kamu memberi lebih kamu cintai daripada diberi, maka imanmu sudah tinggi. Ya.
Siapa yang bisa mengukur? Kita sendiri, Bu. Karena Allah bilang, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Sesungguhnya setiap manusia insan itu dia tahu dirinya. Meskipun di depan dia ungkapkan, oh saya nggak begitu, tapi dia tahu siapa dirinya. Nggak perlu dinyatakan, kita tahu. Maka kita yang mengukur diri kita. Sebab sekali lagi tidak akan pernah bertemu yang namanya kedermawanan dengan kekikiran, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya.